Halo, saya Regina Cahya Dwi Karos dengan NPM 031. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis nilai Hanshu dalam pemberian judul jenis drama adaptasi novel. Pertama, ada teori high context culture sebagai pondasi untuk bahasan kali ini, yaitu di mana komunikasi menggunakan pesan tersirat. Teori semiotika sebagai instrumen bedah makna secara denotasi maupun konotasi. Teori encoding-decoding sebagai pengaplikasian analisis proses komunikasi. Encoding dari pihak yang menyampaikan pesan dan decoding dari pihak yang mencerna pesan. Dalam konteks umum, Hanshu adalah sebuah nilai yang mengutamakan pengungkapan tersirat atau implicitness. Contohnya menolak ajakan secara halus untuk menjaga mianse dan hesie. Ini adalah salah satu bukti teori high context culture Edward Hall. Sementara dalam konteks literatur, Hanshu merupakan sebuah strategi penulis untuk menyampaikan inti cerita melalui judul atau teks yang mengandung kiasan. Contohnya, pakai metafora alam untuk menyampaikan emosi atau keadaan. Sesuai dengan teori semiotika Roland Barthes di mana manusia memberi makna pada objek secara konotatif maupun sesuai maknanya, yaitu denotatif. Nah, aslinya. Ketika keindahan yang disimpan secara implisit berbenturan dengan komersialisasi, di sini muncul benturan antara pihak produksi yang menginginkan keuntungan dengan membuat judul yang eksplisit untuk menarik audiens dan pembaca novel yang masih ingin mempertahankan nilai Hanshu agar tidak mengurangi nilai keindahan ataupun nilai seni yang dimiliki novel tersebut. Ini contoh nyatanya. Platform mengubah judul yang tadinya high context menjadi low context untuk keperluan komersial. Pembaca novel kecewa karena judul adaptasi jadi klise. Ekspektasi mereka adalah keindahan yang tetap ada, bukan sekedar romance. Keindahan yang mahal dari novelnya menjadi hilang karena dikomersialkan. Nah, di sini saya menggunakan teori encoding decoding untuk menganalisis di mana author melakukan encoding atau penyampaian judul secara implisit, namun pihak produksi melakukan re-encoding untuk menarik banyak audiens saat dikomersialkan. Ketika sudah dikomersialkan, audiens melakukan decoding atau penangkapan makna tidak seperti yang dimaksud oleh author saat encoding sebelumnya, pas tahap awal, dengan mempertahankan nilai Hanshu akibat re-encoding yang dibuat oleh pihak produksi. Seperti yang terlihat di sini, saya melakukan kuesioner untuk mengetahui perspektif pembaca si novel dan penonton si drama di Indonesia. Bisa terlihat di bagian perspektif ideal, 11 dari 17 responden di mana 9 responden setuju dan 2 responden sangat setuju apabila judul komersial series yang diadaptasi novel seharusnya tetap menggunakan terjemahan puitis yang melekat pada judul asli novel. Di bagian perspektif realita, 13 dari 17 responden di mana 9 responden setuju dan 4 responden sangat setuju bahwa mayoritas audiens di Indonesia lebih membutuhkan judul yang lugas agar tidak merasa ambigu dan gagal dalam memahami si cerita. Di sini terjadi tarikan antara keinginan menikmati seni dengan kebutuhan efisiensi informasi. Audiens mengakui adanya reduksi makna, namun tetap menerimanya sebagai kompromi agar komunikasi yang terjadi secara lintas budaya tetap berjalan. Kalau dibandingkan, perbedaannya, Tiongkok mengorbankan implicitness demi standarisasi global, sedangkan Indonesia mengorbankannya demi dramatisasi. Dan persamaannya untuk kepenulisan, khususnya novel, Tiongkok dan Indonesia masih sama-sama memprioritaskan kiasan
atau implicitness untuk menambah nilai karyanya. Contohnya si drama Yummy 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 dari adaptasi web novel Chang'an Xiao Fan Gua, dan film Indonesia Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dari adaptasi novel dengan judul yang sama, karya Buya Hamka. Dampaknya, menurunnya kepekaan audiens dalam menangkap pesan tersirat. Audiens semakin malas berpikir, dan nilai seni semakin tergerus. Potensi konflik yang kemungkinan besar terjadi adalah komunikasi lintas budaya antara penonton global dan penulis novel di Tiongkok yang novelnya diadaptasi sebagai C-drama berpotensi tidak sampai atau gagal, bahkan berpotensi salah penafsiran. Strategi penyelesaiannya adalah platform distribusi harus menyediakan ruang informasi seperti trivia sebagai bagian dari promosi C-drama yang dapat membantu penonton global agar tidak salah tafsir dan tetap mempertahankan nilai Hanshu. Sekian pemaparan dari saya. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.